Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Diohanian Channel hari ini, Selasa 16 September 2025, Pekan Biasa yang ke-24, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Cornelius seorang paus dan Santo Siprianus seorang uskup sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kala itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai konteksnya, seorang janda termasuk dalam golongan yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Maka warta Injil hari ini memberi gambaran yang jelas bagaimana situasi janda dalam kisah ini. Janda itu menjadi semakin lemah karena harapan satu-satunya untuk masa depan sudah hilang dengan kematian anak laki-laki tunggalnya. Bisa jadi janda itu sudah sampai pada titik harapan kehancuran luar dalam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang datang mengubah segalanya, janda itu menjadi tersapa oleh kasih Allah. Yesus di hadapan orang banyak menampakkan kuasanya atas kematian. Dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus memberi perintah kepada anak yang sudah meninggal itu supaya bangkit. Dan demikianlah yang terjadi. Semua orang yang hadir melihatnya. Yesus melakukan itu di pintu gerbang kota, tempat keluar masuk seseorang dari dan menuju ke kota. Pemuda yang meninggal hendak dibawa keluar dari kota, hendak dipisahkan dari ibunya. Namun Yesus yang datang menjadikan semuanya berbalik. Sang ibu janda tidak jadi dipisahkan dengan anak laki-laki tunggalnya. Keselamatan datang atas janda itu. Tidak hanya itu, keselamatan juga datang kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Saudara-saudari yang terkasih, fokus dalam pembicaraan ini bukan pada peristiwa kebangkitan anak muda itu. Fokus dalam warta Injil ini adalah Yesus yang menjumpai janda yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Alasan Yesus membangkitkan anak muda itu bukan karena ia kasihan pada anak itu, tetapi Yesus melihat janda itu dan tergeraklah ia akan belas kasih pada janda itu. Saudara-saudari yang terkasih, janda itu kiranya tidak banyak mengenal Yesus. Bukan ia yang meminta kepada Yesus supaya anaknya dihidupkan. Juga tidak terjadi dialog antara janda itu dengan Yesus. Yesuslah yang mempunyai peran aktif untuk datang dan menjumpai janda itu. Kasih Yesus kepada mereka yang lemah membuahkan kebangkitan dan harapan baru bagi mereka yang mau terbuka menerima tawaran darinya. Bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak pernah tinggal diam membiarkan kita dalam situasi tanpa harapan. Seperti ia datang kepada janda itu,
Yesus juga senantiasa datang kepada kita dan menyapa kita. Situasi tanpa harapan dan kesedihan yang mendalam seringkali menutup mata kita akan hadirnya Yesus dalam peristiwa itu. Namun, bukan berarti bahwa Yesus tidak datang dan menghampiri kita. Ia datang dan selalu memberi harapan baru akan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita perlakukan ketika dalam titik lemah yang mana menerima pengalaman itu namun sekaligus memperkenankan Allah hadir dalam pengalaman itu? Biarkanlah dalam ketidakmengertian kita Allah berkarya dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu persis bagaimana jalan pikiran dan rencana Allah. Menerima pengalaman yang tidak enak menjadi jalan yang paling baik untuk tetap bertahan, untuk tetap hidup, dan membangun harapan masa depan dengan lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk mampu bertahan dalam situasi sulit dalam hidupku. Kuatkan iman dan harapanku bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Semoga aku senantiasa mampu untuk merasakan kehadiran dan kasih-Mu. Tuhan, kuatkan aku yang seringkali lemah ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.